Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia, jurusan Manajemen Keuangan Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keuangan internasional, tentang penjelasan materi, isu-isu yang terjadi keuangan internasional saat ini, isu keuangan internasional yang terjadi, dan satu penjelasan mengenai keuangan internasional. Baik, yang pertama isu-isu keuangan internasional saat ini, yaitu isu respon terhadap krisis, isu reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan. Untuk mencari jalan keluar, untuk mengontrol krisis, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang. Sebagai primer Forum for Economic Cooperation atau forum utama kerjasama ekonomi, agenda-agenda prioritas telah berkembang dari waktu ke waktu. Isu ketenagakerjaan dimasukkan dalam agenda prioritas, isu ketahanan energi, keuangan inklusif, dan isu pembangunan mulai masuk dalam KTT. Isu pemberantasan korupsi, isu perpajakan internasional menjadi agenda penting dalam pembahasan KTT pada tahun selanjutnya. Isu pertanian, ekonomi digital, perubahan iklim, dan pendidikan diangkat pada KTT. Tantangan global yang terus berkembang membuat pembahasan prioritas-prioritas isu keuangan dan ekonomi, isu non-keuangan yaitu jalur keuangan atau finance track, dan jalur non-keuangan atau safe track, dan isu penanganan pandemi COVID-19. Isu utama yang dihadapi keuangan internasional dalam pertemuan tahunan IMF dan World Bank. Isu utama ada 5 dalam yang dihadapi keuangan internasional. Yang pertama, penguatan International Monetary System atau IMF. Yang kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai resiko swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur negara berkembang. Yang keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan baik di negara maju maupun negara yang berkembang. Yang kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur. Baik, adapun isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional antara lain mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, kapan dan bagaimana untuk memeriksa kredit, bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan, dan bagaimana mengatur pembayaran internasional. Berbagai metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi internasional meliputi payment and advice, open account, documentary collection, letter of credit, credit cards, dan counter trade. Memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kemungkinan importir menunda pembayaran. Hal ini mungkin dikarenakan negara tempat importir berada dalam keadaan tidak kondusif atau karena karakteristik importir sendiri yang sering lalai dalam melakukan pembayaran. Letter of credit atau LPC ialah suatu surat yang ditandatangani oleh bank atas nama pembeli dan ditujukan kepada penjual. Isu keuangan internasional terjadi, yaitu seperti isu penanganan pandemi COVID-19 berubah jadi krisis ekonomi global. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF menyatakan ekonomi dan keuangan global mengalami krisis karena pandemi virus corona atau COVID-19 dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pandemi kesehatan global telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan. Negara-negara anggota adanya tindakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kegiatan ekonomi. Prioritas harus diberikan dukungan fiskal yang ditargetkan untuk rumah tangga dan bisnis yang rentan untuk memperkuat pemulihan. IMF mengatakan dampak kesehatan terbesar adalah di negara maju, pasar negara berkembang, dan negara berkembang, terutama negara berpenghasilan rendah. Negara-negara itu akan dihantam krisis kesehatan, pembalikan aliran modal secara tiba-tiba, penurunan tajam harga komoditas. Negara-negara membutuhkan bantuan untuk memperkuat respon krisis mereka dan memulihkan pekerjaan dan pertumbuhan, mengingat kekurangan likuiditas valuta asing di ekonomi pasar berkembang dan beban utang yang tinggi di banyak negara berpenghasilan rendah. IMF siap menggunakan kapasitas keuangan 1 triliun untuk mendukung negara-negara. IMF akan memberi bantuan pembayaran utang dan instrumen keuangan lainnya dengan cepat kepada anggota yang membutuhkan, akan mengeksplorasi opsi tambahan untuk membantu anggota yang mengalami kekurangan valuta asing.
1. Penjelasan mengenai keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional atau International Financial Management ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation yang disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas 1. Aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang, dagangan barang, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Adapun tujuan keuangan internasional meliputi 3 tujuan utama, yaitu 1. Ekspansi perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau disebut MNC ke negara-negara sedang berkembang atau NSB. Yang kedua, ekspansi ideologi globalisasi. Dan yang ketiga, perdagangan internasional atau ekspor-impor. Untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting, dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi. Ekspansi MNC ke NSB disebabkan karena 1. Investasi jenuh di negara-negara MNC. 2. Di NSB sumber daya alam melimpah. Yang ketiga, NSB tenaga kerja murah. Keempat, NSB kapitalis birokrat tunggu subur. Yang kelima, NSB kapitalis koprador sangat loyal kepada MNC. Dan yang keenam, pasar potensial bagi kapitalis global. Yang ketujuh, NSB sistem perpajakan fleksibel. Yang kedelapan, NSB kebijakan bea cukai atau pelabuhan fleksibel. NSB undang-undang perburuhan memihak kapitalis. Dan NSB pemerintahnya memberi jaminan keamanan investasi dan memberi kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global. Dan NSB sistem perbankan fleksibel. Dan manajemen keuangan internasional sangat perlu dipelajari karena dapat 1. Membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, recovery. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa atau patriot, kapitalis birokrat, kapitalis koprador. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Dan yang terakhir, mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB dan dari NSB ke negara maju. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi keuangan internasional terkait isu-isu keuangan internasional. Isu keuangan internasional terjadi dan 1 penjelasan mengenai keuangan internasional dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.